Jadi N ini menggambarkan, si mol ini menggambarkan jumlah molekul yang ada di dalam suatu senyawa, suatu campuran, suatu larutan gitu. Jadi kalau misalkan diibaratkan, ya kita punya satu ember, terus kita punya busa yang spons cuci piring, terus kita potong-potong misalnya kecil, terus kita masukin 10 potong misalkan di sini. Nah, berarti mol dari spons itu berarti sama dengan 10 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi si mol itu merepresentasikan jumlah molekul tertentu di dalam sebuah sistem. Misalkan ini di dalam larutan, si yang mau direpresentasikan misalkan mol spons gitu. Nah, itu tinggal dihitung. Ini misalkan ada 10 berarti molnya 10. Oke. Nah, ini kalau itu kan nanti dikaitkan lagi si mol itu dengan banyaknya partikel. Ini lebih detailnya. Jadi satu mol itu setara dengan sejumlah ini, 6,023 kali 10 pangkat 23. Ini disebutnya bilangan Avogadro. Itu biasanya di notasinya L di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ditanya satu mol hidrogen, kalau ini kan dihitungnya beratnya ya. Biasanya kalau pertanyaannya satu mol hidrogen misalkan mengandung berapa partikel gitu. Atau misalnya 2 mol hidrogen mengandung berapa partikel, nanti intinya tinggal si jumlah molnya dikali sama L. Itu nanti dapat jumlah si mol partikelnya. Oke. Nah, kemudian biasanya penentuan mol itu, jadi biasanya ada segitiga di yang ini penentu pakai rumus ini. Atau yang gampangnya untuk mempermudah, ingat saja ada segitiga di sini ya, misalkan. Nah, ada segitiga ini. Yang bagian atas itu massa, yang bagian sini mol, ini mr. Gitu. Jadi mol itu kan massa dari, jadi kalau misalkan yang ini gampang, kalau di bagian bawah ini dikali, kalau misalkan dalam bagian atas itu dibagi. Jadi misalkan N mencari mol, itu tinggal massa dibagi mr. Sedangkan kalau misalkan mencari massa, itu sama dengan mol dikali mr. Ini bisa mr, bisa ar ya. Mr ini untuk molekul, kalau ar untuk atom. Nah, biasanya kalau biasanya notasi si mr ini selalu diketahui. Nanti jadi yang pasti dicari itu antara paling nanyanya molnya berapa atau massanya berapa. Ini untuk perhitungan mol dan massa. Nah, ini jadi untuk penentuan ke massanya seperti yang tadi, tinggal hitung saja. Ada massa di sini, terus di sini ada mol, di sini ada mr. Jadi penentuannya yang tadi. Kalau ini volume molar ini nanti kita akan bahas. Jadi ini tidak berlaku untuk larutan, campuran, atau padatan. Ini hanya berlaku untuk gas. Ini kita bisa penentuan mol untuk gas ideal ya, untuk di materi ini. Kalau ini yang pakai bilangan Avogadro, jadi kalau mau ini, jadi biasanya kalau ini juga sama, ada di bagian atasnya biasanya notasinya En, jadi N itu untuk jumlah partikel, yaitu mol, ini dikali L, itu bilangan Avogadro ya. Tinggal dibulak-balik lah. Nah, ini kita perhatikan di sini ada kondisi namanya STP ya. STP itu standar temperatur pressure ya. Nah, jadi temperaturnya di 0 derajat Celcius, atau karena di sini kan kita lihat satuannya Kelvin, jadi pakai
derajat Kelvin, yaitu 203. Kemudian untuk tekanannya itu 1 atmosfer di sini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang di soal atau misalkan nanti ada sesuatu bilangnya STP, berarti suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Oke. Nah, ini tadi yang jumlah mol, kalau jumlah partikel. Nah, ini yang sebenarnya sama dengan yang tadi. Ininya kan jumlah partikel tadi N sama dengan N dikali bilangan Avogadro. Nah, cuma kalau yang di sini, si N-nya ini disubstitusikan dengan persamaan N sama dengan M per MR. Jadi penentuan jumlah molekul sebuah atom itu bisa dihitungnya massa per MR dikali L. Jadi si N yang ini mensubstitusi N yang di sini. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini masih tidak terlalu sulit ininya. Kalau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke, kemudian ini ada molekul A. Ini penentuan jumlah molekul dalam sebuah senyawa. Jadi ini Q sama P ini itu kita sebut. Jadi contohnya ya H2O, berarti indeks H-nya 2, O-nya 1 gitu. Nanti kalau misalkan bagaimana menentukan, nah ini mau menentukan banyaknya atom si A dalam molekul si A. Jadi misalkan yang ini persamaan AQ, B, P. Ini tinggal dicari molnya, kan kita udah tahu kan di sini. Molnya tadi untuk penentuan molekul kan N itu sama dengan N dikali L. Cuma di sini ada koefisien di sininya si indeks molekulnya. Jadi tinggal ditambahkan, tinggal dikalikan lagi dengan jumlah yang di sini. Kan ini kan kalau H2O itu sama dengan 2H2, 2H sama O ya. Tuh kalau misalkan. Berarti di dalam molekul ini ada 2 atom hidrogen. Jadi intinya jumlah partikel hidrogennya tinggal dikalikan 2 saja. Ini makanya tinggal dikalikan si indeksnya. Kalau yang untuk kasusnya H2 berarti N dikali L dikali 2. Yang untuk yang B-nya pun sama, untuk si P-nya itu. Dan O berarti kan ini tinggal N dikali L dikali 1. Itu begitu saja untuk perhitungan jumlah molekul ini. Tapi ini nggak akan terlalu banyak dibahas sih, karena nggak terlalu penting juga untuk menentukan jumlah molekul di dalam suatu senyawa. Indeks itu ya tadi penulisan yang H2O 2 di situnya. Ya, kenapa Mbak Nimas? Nah, ini jadi yang tadi misalkan kita H2O. Nah, si indeksnya kan ini jadi H2H ditambah O. Nah, jadi si indeks ini juga perbandingan molnya. Jadi selalu diingat kalau di sini kita tidak tidak. Ini Mbak Nimas bisa di mute nggak? Ini saya bukan. Saya bukan ini soalnya bukan aduh. Host dulu, Pak. Hah? Klaim host, klaim jadi host.
Soalnya ini nggak dikasih host key-nya soalnya. Kalau dikasih host key-nya saya bisa claim host ini. Sebentar ya. Oh, ada lagi. Mas ini benar ya dipindah dari PKN? Ini mohon Mbak Nima Salna, ini apakah masih ada? Mohon di mute karena mengganggu ya. Oke, mohon maaf. Sementara ya ini dulu lah. Bertahan dulu ininya. Karena saya nggak bisa claim hostnya juga. Oke, jadi ini harus diingat kalau misalkan sesuatu yang berkaitan dengan persamaan reaksi ini nanti ada kaitannya sama mol ya. Jadi dikaitkannya dengan mol, bukan dengan massa. Jadi kayak nanti ini indeks juga berkaitannya dengan si mol, 1 mol. Jadi bukan dengan massanya. Karena nanti si massa dari sebuah atom itu kan juga dipengaruhi sama si MR-nya. Oke, contohnya misalkan yang di sini. Kalau dari sini kan ini ada indeksnya 2 dan 3. Berapa banyak atom Fe-nya? Kita lihat di sini dalam 3 buah molekul. Jadi bayangkannya ada 3 buah atom Fe3, Fe2, O3. Jadi ya tinggal Fe-nya ada 6 atom. Tinggal dikalikan saja ya. Sama juga dengan kalau perbandingan mol Fe2O3. Jadi tinggal ini kurang tahu apakah. Oke, ya tadi Mbak Nima sudah ini ya. Oke. Ini untuk yang ini perbandingan O kadar. Oke, jadi kalau yang ini juga sama, masih pakai mol, tapi molnya itu, jadi misalkan ini ada senyawa PQ, XY, atau misalkan kita pakai H2O, tadi contohnya, kita punya H2O, misalkan ada 18 gram di sini. Nah, kita mau menghitung kadar masing-masing atomnya, itu kita tinggal hitung sesuai dengan ininya. Oke, tinggal kita bandingkan si jumlah X-nya berapa. Kan ini nanti, misalkan ini jadi H2O, ini jadi 2H tambah O ya. Nah, ini ada 2 di sini, kemudian di sini ada 1. Nah, kita bandingkannya N si H2O bandingkan dengan NH. Tapi diingat di sini ada 2, jadi NH2O dibandingkan dengan 2 N hidrogennya. Kita ambil contoh mau menentukan hidrogennya. Ini kan M per MR, ini sama dengan juga 2 dikali M per MR-nya. Nah, kita udah tahu, kan ini misalkan massa H2O-nya itu 18 gram ya. Ini 18 gram, ini MR-nya juga 18 gram. Nah, terus nanti kita tentukan si massa dari hidrogennya. Ini 2 dikali massa, ini MR hidrogennya 1. Jadi massanya itu sama dengan 0,5 ya.
rumus yang sama. Jadi tinggal dikalikan dari persentase massa di sini, tinggal dikalikan 100%. Karena rumusnya masih sama, 0,5 dikali 100%. Tidak. Salah. Ini tinggal dipakai rumus yang ini. Si indeksnya dikali AR-nya, dibagi MR-nya, terus dikali 100. Kemudian ini rumus empiris, rumus. Oke. Ini sebenarnya ya, untuk stoikiometri, nggak tahu, saya udah lihat materinya kemarin, tapi rasanya agak aneh sih. Soalnya dalam, nanti ada di sini deh, coba ya. Saya share PPT-nya saja. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan kalau misalkan berkaitan dengan stoikiometri, kan tadi kita udah tahu konsep molnya ya. Kita mulai dari sini dulu aja. Kan kita udah tahu tadi konsep mol itu seperti apa. Kalau tadi sederhana, N itu sama dengan M massa per massa molekul relatif. Inilah yang pasti akan dipakai gitu. Nah, kemudian yang pertama kali dilakukan kalau stoikiometri itu adalah biasanya kan kita diberikan persamaan reaksi, kemudian nanti persamaan reaksinya ini harus disetarakan. Jadi misalkan ada H2O, ini jadi H tambah O. Tapi kan ini kan tidak setara, maksudnya di sisi kiri dan di sisi kanan jumlah atom masing-masing elemennya itu tidak sama. Di sini ada 2, sedangkan di sini hanya ada 1, di sini ada 1. Ini sama untuk O-nya. Nah, ini kita harus tambahkan si koefisien di depannya. Nah, ini kalau misalkan ini biar sama, misalkan ini 2, jadi ketika jadi di sini sudah sama ya, di sisi kirinya ada 2H2, ini ada 2H-nya juga, ini ada O, ini sama-sama 1. Nah, ini si koefisien ini menyatakan menyatakan mol dari molnya N, berarti yang di sini 2N dan yang di sini N. Nah, ini kan mudah ya. Yang penting persamaan reaksinya disetarakan dulu, baru nanti masuk ke menghitung molnya. Nah, nanti perhitungan molnya baru nanti ada macam-macamnya. Bahas nanti kita balik lagi ke yang sebelumnya. Intinya pertama yang harus dilakukan itu kalau misalkan itu harus menyetarakan si reaksinya sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, nanti kita tambahkan koefisien. Nah, si koefisiennya ini mewakili mol dari masing-masing zat seperti yang ini. Nah, contohnya seperti yang ini, ada C5H12 terus sama O2. Nah, ini kita harus samakan. Ini misalkan di sini ada 5, sehingga di sini kan cuma ada 1. Ini kita tambahkan 5 koefisien di sini, sehingga kita punya 5CO. Tapi ini harus diingat juga, O2-nya juga dikali 5, jadi ini ada 10 O2. Nah, kemudian di sini ada 12 H-nya, sedangkan di sini cuma ada 2, makanya dikalikan koefisien 6, sehingga H-nya jadi 12. Tapi dilihat juga, O-nya berarti menjadi 6. Nah, si O-nya ini kan berarti ada 16, di sebelah sini pun harus jadi 16, nah, tapi ini cuma ada 2, jadi kita berikan koefisien 8, sehingga jumlah O-nya sama 16. Jadi yang ini sama dengan yang ini, yang H juga sama dengan yang ini, si O ini juga sama dengan 2O yang di sebelah kanan. Jadi ini kalau misalkan kita punya ini 1 mol,
itu berarti 5 mol. Si H2O berarti 6 mol. Nah, itu seperti itu. Nah, ini perbandingan ininya. Jadi nanti kalau pertama harus disetarakan sampai jumlah semua elemen di sisi kiri dan kanan itu sama. Nah, ini ada catatan, ini perbandingan masanya, ini berbeda ya. Jadi ini hanya perbandingan molnya. Karena nanti untuk massa, itu kan dipengaruhi sama MR masing-masing zat. Jadi tidak serta-merta ketika molnya sekian, 1, 8, 5, 6, MR-nya, si massanya juga perbandingannya sama. Gitu. Oke, nah misalkan yang seperti ini, untuk contoh, ada 11 gram dimasukkan ke dalam larutan HCl 0,2 molar. Jadi ada ini, si serbuk besinya, Fe-nya ditambahin HCl, nanti jadinya FeCl2 tambah H2. Nah, kita harus setarakan sisi kiri dan kanannya. Ini Fe-nya sudah 1, di sini ada 1, sedangkan di sini kan Cl2. Cl-nya aja jadi Cl2, kan di sini cuma 1, jadi kita tambahkan koefisien 2 di sini. Nah, kemudian yang H2-nya juga sama, karena ini udah sama kiri kanannya. Nah, kita lihat kalau misalkan kan kita udah dikasih tahu nih, si besi itu ada 11,2. Jadi kita bisa hitung mol besinya itu tinggal 11,2 dibagi 56. Nah, ini sama dengan 0,2 mol. Nah, berarti kan ini 0,2. Ini kan ada 2 koefisiennya, berarti dikalikan 2 saja, jadi 0,4. Ini karena ini 1 sama 1, jadi 0,2. Ini juga 1 sama 1, ini jadi 0,2. Nah, jadi nanti kita ditanya hitung massa FeCl dan H2 yang terjadi. Nah, ketika menghitung FeCl ini kan fasanya larutan ya, aqueous. Jadi tinggal pakai N FeCl, salah, M-nya tinggal M FeCl 2 tinggal N dikali MR. Tinggal seperti itu. Oke, nanti untuk yang H2, karena hidrogen ini fasanya gas, nanti kita masuk ke perhitungan mol untuk gas. Ya. Jadi sementara kita bahas yang aqueous sama solidnya dulu saja. Nah, kemudian ini banyaknya zat dalam suatu reaksi. Oh, oke, intinya ya tinggal tak seperti tadi, molnya dikalikan dengan molnya. Berarti yang bereaksinya, contoh misalkan kita ambil yang tadi, ini FeCl2, FeCl ya, Fe tambah 2HCl, jadi FeCl2 ditambah H2. Jadi misalkan kita punya 1 mol ini, kemudian ini kita dikali ini berarti 2 mol, kan tinggal dikalikan koefisiennya saja. Nah, jadi kita kalau di sini untuk banyaknya zat yang bereaksi berarti 1 mol Fe bereaksi dengan 2 mol HCl menghasilkan 1 mol FeCl2 dengan 1 mol hidrogen. Jadi begitu saja. Oke, nanti kita ini. Oke, sampai situ untuk persamaan reaksi dulu ada pertanyaan? Ini kita masuknya ke persamaan reaksi dulu. Jadi nanti baru sekarang masuk reaksi pembatas, baru nanti perhitungan mol yang macam-macamnya gitu.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Belum ada, Pak. Oke, kemudian yang kedua, selanjutnya adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu reaksi yang habis, yang membatasi si reaksi. Jadi kalau reaksi si reaktannya habis, reaksinya berhenti gitu. Nah itu disebutnya reaksi pembatas. Jadi kayak misalkan gini, ada tadi Fe, kita pakai yang Fe, ditambah 2 HCl. Nah ini ditambah, jadi kan FeCl2, Cl2 ditambah tadi apa? H ya. 2H2. Oke. Nah, ketika si reaksi terjadi ya, ketika reaksi terjadi itu, contohnya misalkan yang ini Fe dengan HCl, itu si Fe itu harus bereaksi dengan 2 HCl. Nah, untuk membentuk satu FeCl2. Kelihatan kan ya? Di sini Fe yang ini harus bereaksi dengan 2 HCl. Jadi bayangkan kalau misalkan Fe ini ada 10, dan terus ada Cl-nya misalkan ada 4. Berapa? Ini nggak usah, jadi bayangkan ada 10 Fe nih, ada 10 Fe, 10 gitu. Kemudian ada 4 HCl. Berapa yang di FeCl2 yang dihasilkan? Empat. Oke, jadi yang dihasilkannya ini 2 ya. Nah, kenapa 2? Jadi bayangkan ada 10 Fe ya. Ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Kemudian ada 4 HCl. Nah, untuk membentuk FeCl2, si Fe yang ini perlu 2 HCl. Jadi yang ini akan ngambil yang ini, misalkan sama ngambil yang ini. Jadi akan ada yang gini, misalkan ya. Nah, yang misalkan yang ini, kita ngambil yang ini. Jadi ada ya. Nah, makanya yang dihasilkannya hanya 2, karena si HCl-nya sudah habis. Sudah dipakai berikatan di sini, membentuk FeCl2. Nah, si HCl ini disebut pereaksi pembatasnya. Karena si HCl-nya habis duluan. Gitu. Kebayang nggak? Nah, begitu pula kalau misalkan kondisinya dibalikan. Misalkan ini Fe-nya ada 4, sedangkan yang si HCl-nya ada, let's say, 12. Berarti kalau di dalam kasus yang ini, reaksi pembatasnya yang mana? Fe atau HCl? Fe, Pak. Nah, karena kalau di sini Fe, karena jumlah Fe-nya jauh lebih sedikit daripada si HCl. Betul? Nah, kemudian si konsep ini kan kalian udah paham. Jadi kalau yang lebih kecil jumlahnya itu jadi reaksi pembatas. Nah, ini konsepnya kita terjemahkan ke dalam si ke dalam mol ya. Nah, ke dalam mol. Jadi kalau kita balikan lagi tadi ke Fe ditambah 2 HCl jadi FeCl2 ini tambah H2 ya. Kelihatan kan nih whiteboard-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, semisal nanti di soal atau di mana diberikan informasi bahwa ada 1 mol FeCl, Fe bereaksi dengan 1 mol HCl. Terus tentukan mana reaksi pembatasnya gitu. Nah, ini kalau misalkan yang ini kan kita bisa tahu kalau yang ininya 1,
Tapi kan yang ininya ada 2. Nah, untuk satu Fe ini perlu bereaksi dengan si 2 HCl. Berarti ini untuk total molnya kan ini N. Ini kan setara dengan N. Ini setara dengan 2N. Berarti untuk Fe-nya itu 1 mol jadinya. Sedangkan untuk si HCl-nya itu 1/2, yaitu jadi 0,5 mol. Nah, jadi nanti si reaksi totalnya, reaksi pembatasnya kalau di sebelah sini berarti yang mana? Apakah Fe atau HCl? HCl, Pak. HCl. Nah, oke, jadi HCl ya. Jadi ketika nanti si reaksinya bereaksi, HCl-nya akan habis. Nah, jadi nanti ini 0,5 mol. Ini habis. Nah, kemudian yang 0,5 ini akan menghasilkan si 0,5 mol FeCl sama 0,5 mol H2. Gitu. Kebayang nggak di sini ya? Untuk perhitungannya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini yang konsep reaksi pembatas itu seperti ini. Jadi intinya yang koefisien, yang jumlah molnya jauh lebih sedikit, itu jadi reaksi pembatas. Itu ya, intinya yang habis duluan itu yang jadi reaksi pembatas. Nah, contohnya misalkan yang ini. Nah, ini ada logam Na ditambahkan ke H2O, kemudian jadi NaOH sama H2. Nah, yang perlu diperhatikan selalu nomor 1 itu adalah disetarakan reaksi kiri dan kanannya. Ini 2 Na, ini 2 H2O, ini 2 NaOH. Jadi udah disetarakan dengan koefisiennya masing-masing. Kemudian ada 115 gram logam Na. Dikasih tahu. Jadi si molnya itu tinggal 115 dibagi 23, ini 5 mol. Nah, kemudian ada 54 mili air. Kan kalau air, kalau ini kan sebenarnya perhitungannya harus pakai gram ya. Harus pakai gram, tidak pakai air volume. Nah, itu kan kalian masih ingat kan untuk pakai massa jenis, massa per volume. Oke. Jadi masanya sama dengan rho dikali volume. Rho massa jenisnya air kan 1 ya. Jadi 1 Ya, Pak. dikali 54, ya tetap 54 gram dihitungnya. Oke. Tapi harus diingat kalau perhitungan mol itu biasanya pakai massa, bukan pakai volume. Jadi tinggal dikalikan dengan massa jenis. Nah, kemudian jadi NH2O-nya kita bisa tahu tinggal 54 dibagi 18. Ini 3 mol ya. Jadi jadi berarti di sini ada 5 mol. Di sini ada 3 mol. Nah, ini kan koefisiennya sama ya. Berarti ini tidak dipengaruhi, koefisiennya sama. Kalau misalkan dibagi, berarti kan ini dibagi 2. Harus dibagi koefisiennya. Dibagi 2, berarti ini jadi 2,5. Nah, ini 1,5. Nah, ini berarti reaksi pembatasnya yang mana? H2O. Oke. 2H2O, betul. Yang ini reaksi pembatasnya. Ini reaksi pembatasnya sama dengan H2O. Sisa di sini. Reaktan yang tersisa di sini Na ya, karena kan di sini yang habis bereaksi kan si H2O-nya di sini. Sedangkan Na-nya nanti berarti dikurangi 1,5. Jadi di sini yang reaktan yang tersisanya Na. Nah, berapa banyak reaktan yang tersisa? Tadi dikurangi 1. Jadi 1 mol. Oke, nanti ini untuk perhitungan gas, nanti kita masuk ke perhitungan gas ideal. Nih.
Oh, ini yang tersisanya dihitungnya dalam gramnya ternyata. Kalau di dalam gramnya kan tadi massa sama dengan N kali MR ya. Nanti tinggal 1 kali 23. Kemudian 23. Begitu saja. Oke. Sekarang kita masuk ke nah, baru masuk ke yang ini nih. Ini udah. Nah. Oke. Nah, ini untuk perhitungan gas. Ini gas ideal. Jadi untuk stoikiometri di kimia dasar 1, gasnya itu adalah gas ideal. Jadi gas ideal di sini adalah yang jarak antar molekulnya itu saling berjauhan. Jadi nggak ada interaksi antara molekul gasnya. Jadi volumenya kalau misalkan jika dimampatkan, jadi dipadetin gitu, volumenya, perubahan volumenya bisa dapat diabaikan terhadap volume ruangnya. Jadi nggak berubah terhadap volume ruangnya. Nah, rumusnya ini yang seperti ini. PV sama dengan nRT. Nah, ini selalu akan dikaitkan dengan STP yang tadi. Jadi di 0 derajat Celcius sama 1 atm. Nah, yang di sini ya. Ini biasanya akan, kecuali diberikan suhu dan tekanan tertentu, tapi nggak jarang sih. Tapi ya kalau itu tinggal masukin ke sini lah. Kalau misalkan biasanya akan ada tulisan asumsikan bahwa ini hal. Gitu. Oke, jadi P-nya itu tekanan. Nah, ini satuannya atm, atmosfer. Kemudian volumenya, ingat volumenya dalam liter, molnya gram per mr atau mol. Terus T-nya, temperaturnya itu harus dalam Kelvin ya. Ini nggak ada notasinya. Nah, ini diperhatikan si R-nya. R itu adalah ketetapan gas. Ketetapan gasnya yang dipakai di sini 0,082. Ini diperhatikan satuannya, liter, atm, dan mol ya. Nah, dan Kelvin. Jadi perhatikan ininya, harus diingat bahwa volumenya harus liter. Jadi kalau misalkan nanti dapat mililiter, ya dikonvert dulu ke liter. Terus kalau misalkan tekanannya, misalkan dapatnya, tapi tekanan kan 1 atm ya. Jadi nggak masalah. Nah, ini kalau misalkan suhunya harus dijadikan Kelvin, bukan di derajat Celcius. Nah, untuk 1 mol gas, ini 1 mol gas, jadi kalau ininya 1 gitu ya, ini volumenya itu setara dengan 22,4 liter. Ini untuk gas ideal. Jadi kayak tadi ada soal-soal yang pakai gas. Nah, ngitung molnya itu pakai ini. Jadi N-nya sama dengan V dibagi RT. Ini perhitungan mol khusus untuk gas. Dan gasnya asumsinya adalah gas ideal. Nah, misalnya suatu senyawa berupa gas pada STP mempunyai volume 1,12 liter. Massa gasnya sekian, berapa mR-nya? Seperti tadi kan N sama dengan P N R T. N ini kan bisa kita tulis M per mR ya. Jadi P V M per mR dikali R dikali T. Ini 1, ininya 1,12. Terus ini masanya 2, ini mR-nya, ini 0,082, ini kali 273. Nah, tinggal nanti kita tahu mR-nya berapa.
Jadi biar kalau yang ini kan langsung dihitung molnya, 1 mol gas itu berapa gitu. Ini misalkan tadi 1 mol gasnya tinggal tadi kan 1 mol gas itu setara dengan 22,4. Berarti yang ini mol gasnya kita tahu STP volumenya 1,12, tinggal 1,12 dibagi yang tadi 22,4 karena itu udah sama dengan 1 mol kan. Berarti yang ini 0,05. Ini kan kayak cara mudahnya. Cuma biar gampang ingatnya pakai yang si PVNRT, terus nanti bisa dihitung sendiri dari situ, diturunkan sendiri. Oke, jadi itu untuk yang senyawa gasnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mana tadi yang gasnya? Mana? Nah, seperti yang ini yang H2-nya tadi pakai yang intinya. Ini kan diasumsikannya STP, diasumsikannya gas ideal si H2 yang ini. Jadi tadi kita udah dapat ininya 0,2 mol ya. Jadi tinggal 0,2 mol dikali yang tadi kan 1 mol setara 22,4 liter. Jadi nanti berapa liter sih H2-nya? Tinggal dikalikan saja 22,4, dapatnya 4,48. Terus tadi mana lagi ya? Nah, misalkan yang ini juga volume gas hidrogen yang terbentuk yang ini. Kan kita udah tahu seperti yang tadi oke. Kan tadi Na ditambah 2H2O sama jadi 2NaOH ditambah H2. Terus ini kan udah tahu 2,5 ya tadi ya. Ini 1,5. Terus ini kan reaksi pembatasnya H2O, ini 1,5, ini 1,5. Ini jadi 1, ini habis, dan ini jadi yang bereaksinya sejumlah 1,5 mol. Jadi ini 1,5. Jadi kita tahu ini ada 1, si H2-nya itu adalah 1,5. Berarti kan volumenya tadi tinggal 1,5 dikali 22,4. Nah, begitu saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait perhitungan mol gas dan lain-lainnya. Nah, ini nanti konsep konsep mol juga yang bakal jadi kayak ya topik bahasan gitu. Yaitu penentuan rumus empiris sama rumus molekul. Jadi rumus empiris itu jadi contohnya intinya yang paling sederhana kan yang ini C6 H12O6 ini dibagi sama si yang paling kecil ya, tapi biasanya nggak boleh pecahan ya. Kayak misalkan kalau misalnya ini C7H12O7 berarti ini nggak ada rumus empirisnya karena 12 nggak bisa dibagi sama 7. Tapi kalau ini kan 12 bisa dibagi sama 6. Jadi kita bisa tuliskan secara sederhana CH2O. Oh, nanti ya kan bisa kita tulis kayak gini kan. CH2O ini 2. 2 salah, 6.
Kalau misalkan dikali 6 jadi begini. Itu rumus empirisnya. Kemudian kalau rumus molekul itu ya rumus yang ininya, ini rumus molekulnya. Ini rumus empirisnya. Nah, jadi kalau hubungannya Rm si rumus molekul itu, jadi Re dikali kayak pengali yang ininya. Nah, misalkan contohnya rumus empirisnya segini, C2, berarti kan kalau ditanya Rm-nya berapa? Re. Kita udah tahu Re-nya, Re ini pangkat N yang seperti ini, berarti kan C2H4O N. Ini kan molnya harusnya sama ya. Jadi N, ya karena ini rumus basically senyawa yang sama gitu. Kita mau cari si N yang ininya. Jadi N-nya itu dipakai perbandingan saja. Kan sebenarnya kalau ini jadi Rm dengan Re dikali N. Kan berarti N-nya itu Rm dibagi Re. Nah, ini yang dibaginya ini si MR-nya. Jadi misalkan ini MR-nya itu 88. Nah, ini dibagi si MR dari si yang ini, si C2H4O. Jadi ada 24 ditambah 4 ditambah 16. Jadi ini bagi 88, nah bagi 44 jadi 2. Jadi si Rm-nya C2H4O dikali 2. Begini. Nah, kalau rumus senyawa ini pembakaran senyawa hidrokarbon, ini saya nggak ngerti juga kenapa harus masuk pembakaran senyawa hidrokarbon di sini. Jadi intinya ada CX, hidrokarbon itu hidrogen dan karbon penyusunnya, yaitu ada C sama H, tapi biasanya macam-macam ininya si koefisien, si indeksnya. Contohnya kayak CH3, metana, atau yang CH4, atau misalkan C2H6, nah, seperti itu. Nah, ini kalau dibakar itu direaksikan dengan oksigen, dia akan selalu menghasilkan karbon dioksida dan air. Tapi ini asumsinya pembakaran sempurna ya. Nah, nanti si rumus senyawa, intinya si indeksnya ini bisa ditentukan dari si CO2 dan H2O yang dihasilkan. Jadi C-nya dari C-nya ini, H indeks Y-nya kita dapatkan dari si H yang di sini. Nah, ini contohnya di sini pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon, nah, menghasilkan sekian dan 9 gram H2O. Nah, tentukan Re dan Rm-nya. MR-nya dicatat, MR-nya di sini, MR untuk si Rm-nya itu. Jadi massa C-nya itu kan kita bisa tahu, mana tinggal kalikan dengan tadi presentasi massanya. Jadi nomor angka indeksnya kan cuma 1 dikali MR-nya dibagi si siapa namanya tuh? Si MrCO2-nya dikali massa CO2-nya. Jadi 4 gram. Kemudian yang ini untuk yang H2O sama, tapi karena ini di sini H2 ada indeksnya 2, berarti ini dikali 2 kali masanya, jadi 2 kali 1, ini 2 kali 9 jadi 18, jadi 1 gram. Kemudian kita bisa dapatkan perbandingan molnya. Kan ini si C-nya itu 4 gram. Kita jadiin mol C-nya, NC-nya itu sama dengan 4/12. Kan 12 AR-nya ya. Ini jadinya 1/3. Atau 0,3. Terus kalau untuk si H-nya juga sama. Yang ini 1/1. Jadi 1/3
dibandingkan dengan 1. Ini kan X banding Y-nya. Jadi X banding Y-nya sama dengan 1 banding 3. Jadi nanti kita bisa dapatkan si RE-nya CH3. Terus tadi pakai rumus perhitungan RM-nya, kita bisa dapatkan si N yang di sini. Jadi kita bisa tentukan si RM-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Karena materinya sebetulnya cuma itu ya. Permisi Bapak, saya mau minta izin, minta tolong penjelasan kembali boleh? Boleh, boleh. Itu Pak, yang pemateri sebelum reaksi pembatas. Soalnya saya tadi putus-putus jaringan saya. Oke. Persamaan reaksi ya? Pak. Yang bagian ini, Mbak. Persamaan reaksi. Iya, Pak. Yang sebelum reaksi pembatas. Oke, berarti bagian persamaan reaksi ini ya. Jadi intinya persamaan reaksi itu yang tadi, jadi H2O, contohnya ini persamaan reaksi, contoh persamaan reaksi H2O, tak jadi H sama O, tapi di sini harus proses itu selalu harus disetarakan dulu kiri kanannya. Yang maksudnya disetarakan itu apa? Jumlah atom tiap elemennya harus sama di sisi sebelah kiri yang sini sama sisi sebelah kanan yang ini. Nah, contohnya misalkan yang di sini ini H2, berarti H-nya ada 2 atom di sini. Ini juga koefisien 2 di sini, jadi H-nya juga ada 2 atom. Nah, ini O-nya udah sama-sama 1, di sini juga 1. Ini udah sama ya jumlah kiri kanannya. Gitu. Nah, si koefisien yang ada di sini, yang kita tambahkan di sini, ini tuh menyatakan mol masing-masing zat. Jadi kalau misalkan si H2O itu N, berarti si H itu jadi 2N. Si O itu sama dengan N. Nah, itu proses penyetaraan reaksinya. Nah, contohnya yang di sini tadi, ini penyetaraan reaksinya. Jadi, kan ini udah ada koefisiennya, ini 1, ini ada 8, ini 5, ada ini 6 ya. Jadi ini untuk 1 mol, berarti yang O2-nya itu ada 8 mol, yang CO2-nya itu 5 dikali 1 mol, terus ini 6 dikali 1 mol gitu. Itu untuk persamaan reaksinya. Nah, nanti si molnya sendiri kita bisa gunakan untuk menentukan misalkan berat, volume, atau yang tadi apa lagi ya, mol dari produknya seperti itu. Gimana, Mbak? Iya, sudah Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian di sini juga ada latihan soalnya. Nah, ini 9 soal. Ini pembahasannya, ini nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Nah, pembahasannya udah saya upload di aula. Silakan didengarkan, dilihat pembahasannya. Kemudian saya juga udah buatkan latihan soal untuk stoikiometri ini di aula. Jadi mohon dicoba, silakan dicoba. Nanti minggu depan kita lakukan pembahasan terhadap latihan soal stoikiometri yang kemarin, yang minggu ini saya berikan. Ada pertanyaan? Oh, kemudian yang minggu lalu ya, ini untuk yang minggu lalu kan ini ada latihan soal. Kemarin ada yang tanya kok yang isian singkat salah, banyak yang salah gitu, padahal isinya benar. Jadi kalau yang isian singkat itu memang nggak bisa di set di aulanya karena mereka pakai yang string parameternya kan gimana mereka
kalau misalkan nggak sesuai kadang jadi salah gitu. Jadi memang nanti akan dicek manual. Tapi ini yang overall si soal yang isian singkatnya. Jadi kalau nomor 1 susunan elektron stabil itu yang sudah oktet ya, duplet atau oktet gitu. Nah kalau dari 2 cara atom memperoleh susunan elektron stabil, yaitu membentuk ikatan kimia, 1 ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah itu yang tadi yang bisa ini ya, ikatan kovalen siapa-siapa, ikatan ion siapa sama siapa. Nah kemudian ini ikatan yang terjadi antara kalsium sama fluorine. Ini 1 metal, 1 logam, 1 non logam. Berarti reaksi yang ikatan yang terjadinya adalah ikatan ionik. Jadi nanti terjadinya CaF2. Karena Ca punya 2 elektron di kulit luarnya, F kurang 1, jadi nanti si Ca akan memberikan 2 elektron ke 2 atom F, jadi akan bikin CaF2. Terus kenapa titik leleh senyawa ion itu tinggi? Karena lebih susah, karena ikatan ionik itu jauh lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen. Jadi untuk memutusnya perlu tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini kalau P sama O dua-duanya non logam, jadi ikatannya ikatan kovalen. Kenapa terjadi jenis ikatan tersebut? Karena si elektronegativitas atau afinitas elektron masing-masing elemen itu tidak berbeda sangat drastis. Jadi yang terjadi adalah penggunaan bersama si elektronnya. Nah, terus dilihat dari pasangan elektronnya, tentukan kepolaran SO2 dan CO2. Sebentar ya ini. Oke. Jadi untuk yang CO2 itu kan C, jadi berikatan double bond O sama ini. Jadi sehingga si C-nya ini nggak punya elektron bebas, jadi yang ini akan nonpolar. Sedangkan S itu kan punya 6 ya. Nah ini yang satu berikatan dengan O, membentuk double bond, kemudian yang ini membentuk ikatan kovalen koordinasi, tapi masih punya elektron bebas. Jadi untuk SO2 itu jadi polar ya. Nah ini ikatan kovalen koordinasi nanti bisa dihitung sendiri. Nah titik di HF lebih tinggi daripada HCl. Padahal ini lebih atas gitu ya. Ini harus diingat ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu terjadi sama F, O, sama N. Jadi kalau ada hidrogen ketemu sama si mereka bertiga ini akan membentuk ikatan hidrogen, efeknya jadi lebih kuat ikatannya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak. Izin masuk, Pak. Izin bertanya. Kalau misalnya pencarian mol melalui persamaan yang VV-NRT, kalau misalnya suhunya itu nggak diketahui, kita berarti pakainya yang 273 Kelvin aja atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, jadi selama dituliskan STP, kalau misalkan ini kan untuk yang masih awal ya. Jadi kalau kita asumsikan saja 273 Kelvin gitu. Kalau misalkan dituliskan STP, kita asumsikan 273 Kelvin. Kalau misalkan tidak ditulis, nanti kalian bisa boleh bertanya apakah ini STP atau tidak. Tapi untuk sekarang asumsikan saja STP dulu. Jadi gunakan si 273 Kelvin. Gitu, Mas. Tadi Mas Agus ya? Oke.
Sip, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti untuk pembahasan yang soal pilihan ganda yang pertemuan minggu lalu, saya akan buatkan di mungkin dalam bentuk PDF, nanti saya akan upload di aula, jadi kalian bisa lihat. Nanti yang ini juga sama, latihan soalnya saya buat ada 15 di aulanya. Nanti kalian bisa kerjakan, sama ini tidak ada batas waktunya, yang penting kalian mengerjakan dan buat latihan, karena nanti ya persiapan UTS juga, biar nggak terlalu repot nanti pas di akhir. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kah? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Joy. Saya masih bingung di materi yang reaksi pembatas itu gimana ya, Pak? Bisa diminta tolong jelasin ulang, Pak? Oke, boleh. Nah, saya share screen dulu. Udah ya, udah. Oke, jadi reaksi pembatas itu intinya reaksi yang habis ketika dia bereaksi. Jadi kalau misalkan, nah itu kan kalau misalkan ketika persamaan reaksi semuanya harus kembali pada mol ya, tidak bisa di dalam massa atau dalam molaritas atau yang lain-lain, tapi harus kembali pada mol. Jadi misalkan kita punya yang tadi Na tambah H2O jadi NaOH tambah H2, ini 2, ini koefisien 2, 2, pecahkan. Nah, ini jadi ibaratnya itu kan kalau ini kan sama ya, 2 sama 2, bisa kita anggaplah 1 sama 1 gitu, karena kan koefisiennya sama. Jadi ini nanti si Na ini, 1 Na, itu akan bereaksi dengan H2O, ini dengan H2O-nya saja, ini akan membentuk NaOH ditambah H+. Ya. Nah, ingat ya seperti itu. Jadi kayak ini kalau mau bereaksi, si Na itu perlu 1 H2O. Kalau misalkan nggak ada H2O, dia nggak akan mau bereaksi. Atau misalkan yang tadi ada Ca ditambah 2F, nah jadi CaF. Nah, kalau mau bereaksi seperti ini, jadi misalkan ini Ca, ini ada 2F, jadi si Ca ini harus bereaksi sama 2F. Jadi kalau misalkan Ca-nya cuma bereaksi sama 1, dia nggak akan membentuk si CaF2. Jadi di sini persyaratannya adalah si bereaksi itu harus ada sesuai yang di sini. Nah, ini kalau reaksi pembatas itu seperti apa? Kita kembalikan lagi pada mol yang tadi. Jadi kalau misalkan kita punya 1 mol Ca, ini berarti di sini kita punya 1 mol, misalnya saya 1 mol F gitu. Jadi ibaratkan kalau di sini misalkan kita punya 1 mol itu kita punya 1 tempat gitu. Kita masukin ada 10 Ca gitu ya, ada 10, ini Ca-nya. Sama kita masukin juga jumlahnya, karena ini kan 1 mol, ini 10 si F-nya. Nah, misalkan kita punya 10. Tapi karena di sini kita lihat si Ca itu perlu 2F gitu. Jadi Ca ini nggak cuma 1, nggak perlu. Misalnya kalau ini kan 1 Na, 1 H, 2O. Ini 1 Ca, 2F. Jadi si Ca ini perlu berikatan sama 2F. Nah, berarti kalau yang di sini 1 Ca yang di sini perlu berikatan sama 2F. Jadi intinya si 1 mol
ini akan diambil sama si CA. Jadi 1 mol ini harus dibagi 2. Karena nanti kan dibagi 2 kan. Karena diambil 2 per 1 CA. Jadi ini sama dengan, kan 1 mol dibagi 2, dibagi koefisiennya 0,5. Nah, kita lihat di sini ada CA. Kita balik sebelah sini. Nah, ini berarti kan ini 1 mol. Yang di sini 0,5 mol ya. Nah, berarti ini reaksi pembatasnya itu yang akan habis duluan. Nah, mana yang akan habis duluan gitu ketika bereaksi? Sebentar ya. Oke, sorry ya. Kita balik lagi. Jadi intinya ini reaksi pembatas itu mana yang akan habis duluan dalam sebuah reaksi. Kalau di sini berarti 0,5 si F-nya, karena ini cuma ada 0,5 mol. Yang jumlahnya lebih sedikit. Ini 0,5, ketika bereaksi. Jadi ini 0,5, sisanya yang ini terbentuk 0,5 mol. Begitu, Mbak. Jadi intinya mana yang habis duluan gitu. Tapi harus dikembalikan lagi ke molnya, kemudian si mol dari setiap itu dibagi sama koefisiennya masing-masing. Oke, makasih Bapak. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Pak, saya izin bertanya. Silakan Mas Gregorius. Kalau misalkan persamaannya kayak Na ya sama yang kayak di tulisan itu 2Na tambah 2H2O. Kalau Ya. misalkan reaksi pembatasnya itu 2H2O 5 mol. Artinya reaksi pembatasnya kan 2,5. Nanti yang hasil produknya H2 itu jadi 2,5 atau 2,5. Atau 2,5. Tergantung koefisiennya, Mas. Pak. Oke, Pak. Makasih.
Oke, kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan. Materinya juga sebetulnya tadi cuma sampai reaksi pembatas saja. Tuh. Bentar ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kuliahnya saya cukupkan saja. Nanti kalian boleh latihan soal dulu, kerjakan latihan soalnya. Kemudian kalau ada masalah, misalkan ada yang tidak bisa atau apa, bisa ditanyakan via grup ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa, tanyakan saja via grup. Langsung nanti insya Allah saya jawab. Kalau tidak ada, saya cukupkan saja kelasnya. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan mohon dikerjakan latihan soalnya. Seperti biasa tidak ada batas waktu, jadi dan tidak ada limit di attempt-nya. Jadi silakan dicoba semaksimal mungkin. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Selamat pagi. Betul tidak? Iya. Oke. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan live saja ya kalau yang ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak.